Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita ketemu dengan seseorang yang akhirnya seseorang itu malah membuat kita terganggu, kehilangan sukacita, merasa tidak terberkati oleh keberadaannya. Tetapi Alkitab memberikan juga kepada kita contoh bagaimana kehadiran seseorang yang menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah kehadiran yang sebetulnya sangatlah kita rindukan. Sebab kita ingin kemanapun kita pergi, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kisah di dalam Lukas pasal yang pertama yang mengisahkan tentang Zakaria dan Elisabet yang lama sekali baru mendapatkan keturunan. Dan akhirnya Tuhan memberikan dia keturunan dan Tuhan berkata, berilah dia nama Yohanes. Lama dinantikan, seakan-akan tidak akan pernah lagi mendapatkan keturunan, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka mukjizat, dan lewat mukjizat itulah Yohanes lahir. Dari kisah itu kita mempelajari bahwa sering sekali Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa itu lewat kesetiaan yang teruji, ketaatan yang terbukti dari kita, sebagaimana ditunjukkan oleh Zakaria dan Elisabet. Dan ketika Tuhan memberikan Yohanes dalam hidupnya, sungguh kehadiran Yohanes bukan sekedar hadir. Kenapa? Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Yohanes itu membawa sukacita, membawa kegembiraan dalam kehidupan Zakaria dan keluarga. Sungguh sebuah kehadiran yang bukan sekedar asal-asalan, bukan tanpa tujuan, sekalipun lama ditunggu, tapi akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Adakah kehadiran saudara di satu tempat, di sebuah komunitas, membawa kebahagiaan atau membawa masalah bagi orang lain? Yang kedua dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-15, dia menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Yohanes itu orang yang besar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang ingin besar, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang ingin besar di hadapan manusia, inginnya dihargai oleh manusia, dihormati, disanjung, dan dia puas ketika manusia menyanjungnya. Tapi tidak dengan Yohanes. Yohanes adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Adakah eksistensi hidup kita hari ini menggambarkan kita besar di hadapan Tuhan? Boleh saja manusia meremehkan kita, tapi Tuhan sungguh sangat menghargai kita. Lihatlah Paulus, tidak begitu banyak orang yang menghargai dia, tapi Tuhan sungguh sangat mengasihi dia dan menempatkan dia di tempat yang sangat istimewa. Adakah engkau besar di hadapan Tuhan? Adakah tujuan hidupmu untuk menjadi besar di hadapan Tuhan? Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan bahwa masih di ayat yang ke-15, bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia dikontrol penuh oleh Roh Kudus, sehingga keinginan hati, pikiran, perasaan, dan kehendaknya selaras dengan keinginan Roh Kudus. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena ketika kita dikendalikan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Maka itu merupakan jaminan bahwa kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-16 dikatakan, kehadirannya membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Kehadirannya membuat banyak orang mengenal Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Bukankah ini sebuah kehadiran yang Tuhan kehendaki? Apa pengaruh yang kita berikan kepada sekeliling kita? Apakah membuat orang semakin kenal Tuhan? Atau membuat mereka kepahitan, menjadi batu sandungan, bahkan tidak mau datang ke gereja, bahkan tidak mau dengar nama Tuhan Yesus? Karena kita sendiri sebagai contoh
sama sekali tidak memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Yohanes eksistensinya, keberadaannya, hidupnya membawa orang banyak datang kepada Tuhan. 4 hal yang membuat Yohanes memiliki hidup yang berarti. Sekalipun itu lama baru Tuhan berikan, tapi sungguh kehadirannya, kelahirannya, kehidupannya bukan sekedar hidup yang biasa-biasa. Yang pertama, dia membawa sukacita kepada semua orang. Yang kedua, dia fokus untuk menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dan yang ketiga, dia dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia lepaskan kedagingannya, dia buang semua kehendak pribadinya, cita-cita, keinginan diri sendiri, dan dia berkata, biarlah Roh Kudus yang mengendalikan saya, menuntun hidup saya. Dan yang keempat, dia membawa orang mengenal Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adakah saudara menginginkan bahwa hidup saudara juga sama seperti Yohanes Pembaptis? Mari kita belajar lebih sungguh lagi, supaya hidup ini adalah hidup yang berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Allah harapan dalam